Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini saya membawakan materi cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yang meliputi periode, ada golongan, dan nantinya ada juga blok. Untuk sistem periodik unsur yang kita gunakan sampai sekarang adalah sistem periodik modern yang ditemukan oleh Moseley. Demikian ya, untuk pembagian yang horizontal ini menyatakan periode, sedangkan yang vertikal ini menyatakan golongan. Berikut untuk pengenalannya, berikut ada golongan 1A. Berarti 1A ini semua yang ke bawah, itu maksudnya ya. Ini golongan 2A. Golongan 1A disebut juga nanti dengan golongan alkali, yang ini golongan alkali tanah. Berikut ada golongan 3A, ada golongan boron, golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, ini nanti disebut juga dengan golongan halogen. Dan yang terakhir, golongan 8A disebut dengan gas mulia. Demikian kira-kira ya untuk bagian golongannya. Kan periode ini periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang untuk pengantar golongan dan periode pada sistem periodik unsur modern. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan golongan. Apa itu golongan? Golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Dalam SPU tadi berada pada lajur vertikal, yang demikian ya, dari atas ke bawah. Ditulis dengan angka Romawi yang terdiri atas 16 golongan. Berikut pembagiannya. Untuk golongan itu ada dua, ada golongan utama, yaitu disebut juga dengan golongan A. Ada 8 golongan, dimulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. Kemudian ada golongan tambahan yang meliputi dua bagian. Ada golongan logam transisi, disebut juga dengan golongan B. Juga ada 8 golongan, yaitu 1B sampai dengan 8B. Lalu yang terakhir ada transisi dalam. Ini ada dua, ada golongan lantanida dan ada golongan aktinida. Untuk periode, itu menyatakan jumlah kulit atom unsur dalam SPU berada pada lajur horizontal. Yang demikian ya, dari kiri ke kanan. Ditulis dengan angka Arab, terdiri atas 7 periode. Nah, dengan pembagian, periode 1 terdiri atas 2 unsur, periode kedua 8 unsur, periode ketiga 8 unsur. Nah, untuk periode 1, periode kedua sampai 3 itu disebut dengan periode pendek karena sampai 8 unsur. Kemudian periode 4 ada 18 unsur, periode kelima 18 unsur, periode 6 32 unsur. Periode 4 ke 5 itu disebut dengan periode panjang, sedangkan periode 6 dan 7 disebut nanti periode sangat panjang. Hanya saja kalau periode ke-7 itu belum lengkap ya. Nah, belum ditemukan ke-32 unsur itu, belum lengkap 32 unsur itu maksudnya. Yang berikut ada blok. Penentuan blok itu menyatakan di kulit mana, di subkulit mana konfigurasi elektron berakhir. Jadi, kalau kita membuat konfigurasi elektron suatu atom berakhir di subkulit mana, maka itu langsung menyatakan blok dari unsur tersebut. Ya, berarti blok unsur itu dibedakan menjadi 4 sesuai dengan subkulit yang masih ada sampai saat ini ya, yaitu blok S. Berarti konfigurasi elektron berakhir di subkulit S. Blok P, konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit P. Lalu ada blok D, konfigurasi elektron berakhir di subkulit D. Dan yang terakhir, blok F, konfigurasi elektronnya
berakhir di subkulit F. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode? Nah, tentunya harus menggunakan konfigurasi Aufbau. Masih ingat ya? Jadi wajib, konfigurasi itu wajib untuk pokok bahasan struktur atom, apalagi dalam penentuan letak unsur. Nah, golongan itu kita mulai dari golongan utama A. Nah, ada juga golongan transisi B. Lalu yang terakhir, golongan transisi dalam. Untuk golongan utama ada dua bentuk. Bentuk konfigurasi elektron terakhirnya bisa jadi mengikuti bentuk Ns pangkat X. Bentuk keduanya Ns pangkat X dan Np pangkat Y. Untuk harga N dari masing-masing bentuk itu menyatakan periode. Sedangkan untuk bentuk pertama, harga X-nya itu langsung menyatakan golongan. Jadi ingat, untuk subkulit X, S kan maksimal elektron sama dengan 2. Jadi untuk bentuk pertama ini golongannya hanya ada 2, karena nilai X maksimal sama dengan 2. Tapi untuk bentuk kedua, golongannya X tambah Y. Karena Y maksimal 6, maka golongannya berarti bisa X tambah Y sama dengan 8. Jadi golongan utama itu nantinya ada 8 golongan. 2 untuk yang berakhir di subkulit S dan 6 yang berakhir di subkulit P. Itu maksudnya ya, 8 golongan. Untuk golongan transisi atau golongan B, itu bentuknya mengikuti Ns pangkat X, N kurang 1, D pangkat Y. Jadi kata kuncinya subkulit berakhir di D, di mana N itu juga sama menyatakan periode, sedangkan X tambah Y ini menyatakan golongan. Nah, kalau kita perhatikan, maksimal elektron yang berada pada D itu maksimalkan 10. Berarti kalau kita jumlahkan X tambah Y seharusnya 12. Tapi pada kenyataannya hanya ada 8 golongan, maka ada pengecualian. Ketika X tambah Y sama dengan 8, 9, 10, ini dimasukkan ke dalam golongan 8B. Kemudian kalau X tambah Y-nya 11, ini dimasukkan ke dalam golongan 1B. Bila X tambah Y sama dengan 12, ini masuk ke dalam golongan 2B. Untuk golongan transisi dalam, ini mengikuti bentuk Ns pangkat 2, N kurang 2, F pangkat X. Di mana sama sebelumnya, N itu periode ya. Nah, untuk golongan transisi dalam, kalau N-nya nanti sama dengan 6, maka ini masuk ke dalam golongan lantanida. Kalau N-nya sama dengan 7 atau periode ke-7, nah, maka ini termasuk golongan aktinida. Perhatikan ya, golongan transisi dalam itu ketika berakhir di F. Jadi kalau F-nya ini sama dengan 4, ini bilangan depannya 4, berarti dia lantanida. Kalau 5, aktinida. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, langsung kita aplikasikan ke soal. Tentukanlah letak unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Yang pertama F, nomor atom 9. Konfigurasinya kita buat 1s2, 2s2, 2p5. Untuk periode, nah ini dinyatakan dengan ini ya, dari bilangan depan S. Berarti ini mengikuti bentuk yang mana? Bentuk yang ini ya, golongan A. Kenapa berakhir di P? Kalau berakhir di P berarti golongan A. Begini ya. Jadi ini N, ini sama dengan N ya. N berarti ini adalah periode. Sedangkan golongan kita jumlahkan aja. Untuk elektron yang berada pada subkulit S dan P itu sama dengan 7. Nah, demikian ya. Kedua, 20 Ca kalsium. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, yang terakhir nanti 4s2. Perhatikan berakhir di mana? 4s2. Kalau berakhir di S berarti masuk ke bentuk golongan utama yang pertama ini ya. Nah, kita tentukan periodenya otomatis sama dengan 4. Sedangkan golongannya yaitu golongan 2A. Sekian. Berikut 26 Fe.
konfigurasinya kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, masih kurang ya. Berarti kita lanjut ke 3d6. Demikian ya. Nah, karena berakhir di D, maka ini mengikuti bentuk golongan transisi atau golongan B berakhir di D ya. Nah, karena berakhir di D, maka periode golongan dulu ini kita jumlahkan. Elektron berada di subkulit S dan di subkulit D kita jumlahkan. Itu ada 8, berarti termasuk golongan 8B. Lalu untuk periode itu sama dengan 4. Perhatikan ya, kalau periode itu selalu diambil dari S ya. Nah, karena di S itu sama dengan N. Jangan dari D-nya. Nah, selalu dari S. Demikian. Oke, kita buat beberapa contoh soal dan pembahasannya untuk memantapkan pemahaman tentang cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Yang pertama, tentukan letak unsur berikut dalam SPU. Sama kayak contoh sebelumnya sebenarnya. Nah, ini ada 3 unsur, langsung kita jawab. Yang pertama, unsur Cl. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5 ya, 17. Nah, oke, sudah pas 17. Nah, ini mengikuti golongan A ya. Kalau berakhir di P berarti golongan A periode sama dengan 3, ambil dari S-nya. Gitu ya. Lalu periodenya 3, golongannya kita jumlahkan saja. Sama dengan golongan 7A. Masih mudah, nggak ada masalah. Berikutnya, Zn. Seng nomor 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, masih kurang. Nah, masuk ke 3d10. Karena berakhir di D, berarti golongan B. Ingat ya, berakhir di D, golongan B. Nah, pasangkan dengan S-nya. Nah, pasangkan dengan S. Kita jumlahkan untuk golongan 2 tambah 10, 12. Kalau 12 tadi dimasukkan ke dalam golongan 2B. Sedangkan periodenya sama dengan 4. Demikian. Berikut CE 58. Nah, kita coba dengan angka yang lebih besar. Konfigurasinya nggak ada masalah. Ikuti aja terus aturan Aufbau. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, masuk ke 4d10. Masih kurang ya? 4d10 lanjut ke 5p6, 6s2, juga masih kurang, maka kurang 2 berakhir di 4f2. Perhatikan berakhir di F. Kalau berakhir di F, nah, perhatikan pasangannya 6S, berarti inilah termasuk periode 6. Kalau dia periode 6 termasuk periode 6 berarti termasuk golongan lantanida. Jadi mau sebanyak apapun F-nya, dari 1 sampai 14 itu dinyatakan sebagai golongan lantanida ya. Gitu. Oke, bagaimana kalau soalnya kita balik? Maksudnya kalau nomor atomnya yang ditanya dan letak unsurnya yang diketahui. Contohnya demikian. Langsung saja. Untuk bagian A periode 2 golongan 5A. Ingat, kalau golongan A bentuknya NS pangkat X, NP pangkat Y. Nah, bentuk keduanya. Nah, di mana kalau periode 2 berarti N-nya sama dengan 2. Kalau golongan 5 berarti X tambah Y-nya ya 5. Dengan ketentuan X-nya otomatis 2, sedangkan Y mati jadi 3. Jadi dapat ditulis 2s2, 2p3. Jadi untuk menentukan nomor atom, maka kita tulis konfigurasi elektron tapi berakhir di 2p3. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita tulis konfigurasinya hasilnya demikian. Nah, ini ya berakhir di 2p3. Untuk nomor atom kita jumlahkan saja elektron yang berada pada subkulit masing-masing. Maka dijumlahkan sama dengan 7. Maka nomor atom sama dengan 7. Bagian kedua B. Periode 3 golongan 1A. Karena dia golongan A berarti mengikuti bentuk ini ya. Bentuk yang pertama, NS pangkat X. Ini ya. Masuk ke periode 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Golongan 1A berarti
X-nya sama dengan 1. Jadi konfigurasinya ditulis demikian 3S1. Maka kita tulis konfigurasi elektron dari awal dengan akhir nanti di 3S1. Hasilnya demikian. Jadi untuk nomor atom jumlahkan saja semua elektronnya, hasilnya sama dengan 11. Maka nomor atom sama dengan 11. Demikian. Lalu bagian C, periode 4 golongan 5B. Maka bentuknya, karena dia golongan B, bentuknya demikian ya kalau golongan B. NS pangkat X, N kurang 1, D pangkat D. Periode keempat, ini artinya N-nya sama dengan 4. Golongan 5B, maka X tambah Y-nya sama dengan 5. X-nya sudah pasti 2, sedangkan Y sama dengan 3. Jadi konfigurasi elektron terakhirnya ditulis demikian. 4S2, 3D3. Maka untuk menentukan nomor atom, kita tulis konfigurasi elektron dari awal, nanti berakhir di 3D3. Demikian ya hasilnya. Jadi kalau kita jumlahkan, semuanya jadi sama dengan, ya hasilnya jadi 23. Mungkin ya, 23. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman Anda mengenai penentuan letak unsur dalam SPU, ini ada beberapa latihan soal. Yang pertama ini, bagaimana menentukan letak unsur dalam SPU, yaitu sama seperti tadi, golongan berapa, periode keberapa. Lalu, menentukan nomor atom ketika letak unsurnya diketahui. Demikian ya. Coba nanti dikerjakan. Ini masih mirip dengan contoh sebelumnya. Baiklah, demikian pertemuan kali ini. Semoga memberi manfaat bagi siapapun yang menyaksikan channel ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan kuat, bersukacita dan bersemangat. Semangat pagi!